Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini saya akan bahas 8 saham yang pertama ya. 8 saham yang kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas Antam, ASI, Telkom, Inco, MDKA, BPCA, DWIT, dan BMRI. Untuk videonya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Itu yang bagian pertama. Ini saya mulai langsung dengan yang bagian kedua ya. Sebelumnya saya ingatkan, pada saat saya bahas video ini masih sesi 1 break ya. Jadi sebelumnya ada pertanyaan loh, Pak Sunar kok harganya beda? Salah gitu ya grafiknya. Enggak ya, karena saya bahasnya waktu sesi 1 break. Jadi setelah break kan dia harga sahamnya kan berubah ya, seperti itu ya. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break, sekarang jamnya jam 1:14 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu ya. Baik, maaf tadi ada gangguan teknis sementara ya. Di sini gambar support resistennya sudah saya gambarkan ya. Resisten terdekatnya di 790. Tetap sama ya, yang mau buy on weakness saran saya sih tunggu aja di 525. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau yang mau buy hasil higher naik ke atas 790 mau tambah lagi atau average up silakan, target price berikutnya di 990 dan 1200 ya. Jadi sudah saya gambarkan. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau mau pasang ya pasang aja di area ini ya. Ini kalau kita perhatikan di high-nya di sini 625. Jadi pasang aja di 625. Jadi kalau dia salah ketik ya. 625 ya di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 625, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Karena kalau sudah turun di bawahnya 625, dia ada kecenderungan testing 525. Kalau dia belum berhasil rebound atau naik ke atas 525 ya kita jangan buy dulu. Itu bagi yang buy on weakness ya. Gambarnya sudah saya gambarkan dua di sini. Posisi sekarang kalau mau buy boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Buynya bertahap aja. Kalau dia breakout lagi ke atas 790 barusan kita tambah lagi atau average up. Atau kalau yang mau buy high sell higher ya, kalian dia breakout ke atasnya high-nya hari ini kan 765. Oke, boleh pakai acuan high-nya hari ini naik ke atas 765 buy atau naik ke atas 790 buy ya, seperti itu ya. Bagi yang mau buy high sell higher. Memang di sini dia kalau kita lihat sih pembelian asing masih cenderung tinggi walaupun sudah mulai koreksi ya. Kalau kita fokusnya di sini bukan dari asingnya, saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi selama ini selama dia bertahan di atas 625 masih cukup strong ya uptrendnya ya. Jadi koreksinya masih cukup wajar. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Garisnya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Kurang lebih cukup ya untuk SMMT. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG sudah saya bahas area buy on weakness di 2820 atau kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2890 silakan buy. Nah posisi sekarang memang candlenya merah ya, tapi dia higher high. Jadi strateginya kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Boleh pasang di 2890 dan maksimum stop lossnya di 2820. Jadi dia masih testing area resistennya sekitar 2990. Kalau mau buy lebih baik tunggu aja buy on weakness di area 2820 ya, tetap sama sebelumnya. Kalau dia turun koreksi di 2820, kalau sudah mulai rebound naik ke atas 2820 atau naik ke atas 2890 ya, boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Itu yang buy on weakness. Atau sekalian kalau dia breakout ya. Kalau misalnya wah maksudnya saya buy high sell higher aja, breakout ke atas 2990, buy naik ke atas 3070 tambah lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang berpendapat, Pak Sunar itu kan ekornya panjang ke atas, inverted hammer ya. Kan resiko nanti nyangkut kalau breakout ke atas buy. Nah, saya sih fokusnya memang candlestick itu ilmunya nggak salah ya. Memang seperti ini ekor panjang ke atas biasanya indikasinya dia akan berbalik arah. Dan ini memang berbalik arah ya. Tapi ya kalau dia sudah dari bawah, dia sudah tembus lagi breakout ke atas, apalagi dia higher high, ya kita buy back atau buy high sell higher, ya seperti itu ya. Ya berarti dia kan uptrendnya bagus, dia breakout resistennya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, kalau misalnya sudah breakout kita tambah lagi, ternyata gagal, ya kita pasang aja trailing stop atau stop lossnya ya, seperti itu ya.
Jadi jangan sampai resistor itu menjadikan tembok ya, atau halangan Anda untuk mendapatkan atau memperoleh profit lebih tinggi lagi. Nah, di sini strateginya buy on request atau buy high sell higher, naik ke atas 2990, buy naik ke atas 3070 tambah lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai candle merah, ya kan, inverted hammer memang ada potensial koreksi, tapi kalau dia sudah berhasil breakout lagi dari high-nya sebelumnya ini, dia akan membentuk higher high di sini ya, di 3240. Ya, jadi kalau breakout ke atas boleh buy up atau average up, atau yang mau buy high sell higher silahkan ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya menyesatkan kasih saran buy-nya di pucuk, enggak ya, seperti itu ya. Karena saya sudah ada kasih pilihan buy on weakness ketika dia koreksi berhasil rebound, atau buy high sell higher kalau dia breakout resistennya. Jadi mudah banget ya strategi trading itu ya. Buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi kalau semuanya pakai strategi buy low sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau dia breakout resisten ya ada yang berani buy high sell higher ya, seperti itu ya. Atau tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya ICBP. ICBP memang strong downtrend ya. Di sini saya sudah pernah gambarkan 8.500 sebagai acuan supportnya ya, karena dia sebelumnya sideways-nya lumayan lebar antara 8.500 sampai 8.975, dan kemudian dia breakdown ke bawah ya. Tekanan sentimen harga komoditas yang tinggi ya, yang kurang lebih pengaruh di fundamentalnya, kekhawatiran seperti itu. Dan juga dia menanggung beban hutang ya akibat akuisisi PHC ya sebelumnya ya. Menurut saya sih di sini candlenya hijau Pak Sunar. Nah, apakah boleh beli ya, seperti itu ya. Nah, kalau posisi seperti ini untuk ICBP ya, sebaiknya kalau mau buy, saran saya sih belum ya, seperti itu ya. Jadi saya coba mundur ke belakang ya. Saya pakai acuan yang di sini. Ini swing low-nya di sini. Itu di 8.075-an ya, kurang lebih. Sebentar, saya paskan aja pakai magnet ya. Jadi kalau saya magnetkan di sini, ini di area 8.075. Saran saya kalau mau buy ICBP, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.075. Kenapa harus tunggu di sana? Nah, di sini sebenarnya ada lagi swing low-nya di sini ya, di 7625 ya. Tapi saya lebih kecenderungan pakai acuan 8.075. Karena kalau dia selama berada di bawahnya 8.075, dia masih resiko turun ke bawah. Memang di sini dia rebound ya, seperti itu ya. Nah, kita jangan terlalu kaku dalam arti wah, naik ke atas 7625 langsung saya buy karena sebelumnya di sini rebound. Belum tentu ya. Saya lebih amannya tunggu 8.075 aja buy. Lumayan lah targetnya ya. Kalau naik ke atas 8.075 paling enggak 8.500 tercapai ya. Karena setiap kali kalau dia nyentuh di bawah 8.075 selama bertahan di atasnya, dia masih bisa ke 8.500 ya. Minimal ya 8.500. Ya lumayan lah profit dari 8.075 ke 8.500. Tapi kan di sini kan kalau trading itu kan kita timbang-timbang ya antara faktor resiko dan rewardnya ya. Kalau resikonya lebih tinggi dari rewardnya, ya lebih baik kita hindari dulu. Tapi kalau rewardnya sudah mulai tinggi dari resikonya, ya di sanalah kita mulai buyback ya. Jadi mudah ya seperti itu ya. Jadi trading itu juga ada faktor menimbang resiko dan rewardnya ya. Jadi jangan kepingin untung terus. Wah, mumpung murah Pak Sunar saya buy sekarang. Padahal strongnya sahamnya masih downtrend ya. Ya kalau besok rebound ya. Kalau turun lagi, ya saya nggak mendapatkan turun, nggak mudah-mudahan rebound ya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk SMGR. SMGR masih downtrend ya. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan naik ke atas 7225 buy ya. Target berikutnya di 7525. Nah, ini sudah tercapai. Ternyata gagal Pak Sunar ya, pasang aja trailing stopnya. Ya, bukan berarti yang saya sebutkan salah, enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya hanya bisa memberikan support dan resistennya terdekat. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi apa yang saya bahas ini kalau trennya masih turun ya jangan beli dulu. Memang sekarang masih resiko. Saya selalu menyebutkan kalau mau buy, mau amannya itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7225. Kalau dia belum berhasil ya dia akan kecenderungan turun lagi ya. Seperti itu. Paling cepat di 7225. Makanya saya bilang buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi tambah lagi. Posisi sekarang apakah boleh buy Pak Sunar? Ini kalau kita lihat ya, ini downtrend-nya masih kuat ya. Seperti itu. Saran saya masih belum buy. Tunggu minimal paling cepat banget itu 7225 ya, itu saran saya. Kalau mau spekulasi buy weakness. Kalau beli saham kita jangan terlalu ingin beli di harga murah banget ya. Karena kalau masih downtrend dia masih kecenderungan turun lagi. Kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 7225. Nah, sebelumnya naik ke atas 7225 ya, paling enggak 7525 tercapai ya. Tentu terus ya kalau sempat pasang trailing stop ya sudah pasang ya harusnya cepat jual ya.
Walaupun nggak sempat pun ini masih dikasih kesempatan ya, besoknya masih bisa naik sedikit ya, jual ya seperti itu ya, pasang trailing stop. Jadi untuk SMGR menurut saya sih masih belum saatnya buyback atau buy ya. Kalau sudah punya misalnya masih hold, pasang aja stop lossnya di 6150 ya. Kalau dia turun di bawahnya 6150 ya kan, ya lebih baik jangan memaksakan diri hold ya, maksudnya seperti itu ya. Harus jual dulu. Jangan lupa kalau ingat-ingat lagu MC Hammer ya, Can't Touch This ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 6150 ya tinggal nyanyi aja ya, nyanyi lagunya MC Hammer ya, Can't Touch This ya. Jadi not touch anything buat SMGR kalau dia turun lagi ya, maksudnya seperti itu ya, di bawah 6150. Itu yang paling penting, stop lossnya di sana. Yang kurang lebih cukup ya, ini masih downtrend, jadi tunggu aja 7225. Nah sayang Pak Suntar kalau dari harga sekarang kan 7225 kan lumayan profitnya. Iya, nah itu saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau bicara mengenai trading, kita harus menimbang risiko dan rewardnya. Kalau dia masih di bawah 7225, menurut saya risikonya masih besar ya, seperti itu ya. Kalau memaksakan diri pun lebih baik tunggu paling cepat ya 6850 lah. Itu paling cepat kalau memaksakan diri ya. Cepat lah saya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BSDE. Memang sebelumnya sudah pernah saya bahas di sini ya. Akan membentuk double bottom, tapi belum terbentuk. Saya sebutkan akan membentuk ya. Tapi kalau kita bicara mengenai chart pattern, trading dengan chart pattern itu harus breakout neckline-nya barusan kita buy. Makanya garisnya sudah saya berikan 1015. Ya kan? Nah, ini walaupun naik tinggi sekarang ya, apakah masih bisa naik sekarang? Boleh nggak Pak Sunar? Nah, saya sih lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 1015. Selama di bawahnya 1015 masih kecenderungan resiko. Kalau misalnya mau, nggak apa-apa Pak Sunar, saya tanggung resikonya ya, tunggu aja paling nggak ya. Tunggu breakout hari ini lah ya, naik ke atasnya high-nya hari ini 970, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1015 tambah lagi, target price berikutnya di 1080. Yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop atau stop loss-nya pasang di 930, maksimum di 885 ya, low-nya di sini ya. Kalau dia turun lagi di bawah 885, saran saya jangan sekali-sekali hold ya, atau apalagi yang freestone ya, turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Jadi belinya di atas itu untuk meminimalisasikan resikonya ya, seperti itu ya. Bukan saya ngajarin buy breakout enggak ya. Kadang-kadang beli itu agak ke atas lebih aman. Karena apa? Kita butuh, kata kuncinya itu konfirmasi ya. Jadi trading itu kadang-kadang perlu konfirmasi kalau apalagi masih downtrend ya. Kita konfirmasi kalau dia sudah mulai berbalik arah. Biasanya downtrend dia sideways dulu atau langsung berbalik arah ke atas ya. Jadi kalau sudah tembus garis neckline-nya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk MLPL. Ini juga masih downtrend ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan, ini Fibonacci retracement-nya sudah saya gambarkan. Jadi Fibonacci retracement 38,2% itu di area sekitar 275. Saya sudah sebutkan ya, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% di jalur downtrend-nya, dia masih resiko ya, seperti itu ya. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau yang mau belajar ya, ada 3 video, silahkan ditonton. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang memang masih resiko untuk MLPL ya. Paling cepat ya naik ke atas 266 itu lebih baik ya. Menurut saya seperti itu ya, garis yang sudah saya berikan di sini. Atau kalaupun mau ngotot ya, dalam arti ya, tunggu aja kalau dia naik ke atas 240 di sini ya. Kalau mau spekulasi buy. Buy sekarang masih resiko ya, seperti itu ya. Santai aja. Atau strateginya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini dia naik tinggi kemudian koreksi kan. Nah, kita belinya setelah kalau dia ada koreksi, dia breakout lagi ke atas, di sana kita kesempatan untuk buy. Strateginya seperti itu ya. Jadi seperti huruf N gini ya. N yang seperti ini ya, naik ke atas ya. Bukan N yang ke bawah terus ke sini enggak. Seperti ini ya hurufnya ya. Formasinya ya. Nah, di sana kita kesempatan mulai beli ya. Kalau mau spekulasi buy and weakness, tapi selama di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, ini trennya masih downtrend. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk SMRA. SMRA ini terus terang aja kalau mau beli sekarang masih resiko. Memang di sini Pak Sunar kalau dia sudah di atas 705, paling nggak dia 755 bisa tercapai. Tapi saran saya lebih baik kalau mau buy paling cepat tunggulah kalau dia sudah berhasil naik ke atas 755 atau di high-nya hari di sini ya 770 ya, barusan kita buy. Kalau sekarang sih masih resiko ya turunnya. Walaupun ini candle-nya tinggi banget, volumenya naik, pembelian asing masih naik ya seperti itu ya. Saat saya sih naik ke atas 755 itu paling cepat ya.
Karena di sini ya kalau kita lihat ya, selama dia berada di bawahnya 755 masih resiko. Memang di sini Pak Sunar, ini buktinya nggak lama lagi dia naik. Ya tunggu aja kalau dia sudah mulai naik ke atas 755. Karena kalau dia masih di bawahnya 755 ini resikonya lumayan dalam ya, masih bisa lagi turun di ini ya. Mungkin acuannya Pak Sunar, saya kalau mau buy sekarang acuannya supportnya di 650, ya boleh aja kalau mau pasang stop lossnya ya. Tapi ciri khas saya biasanya kalau sahamnya masih downtrend saya nggak menyarankan beli. Lebih baik tunggu kalau sudah ke atas ya. Bukan berarti wah kalau tunggu di atas nanti di bawah turun lagi Pak Sunar, ya berarti masih belum uptrend ya, masih lanjut downtrendnya ya kan, berarti benar yang saya katakan ya kan. Kalau misalnya naik ke atas dia nggak sanggup naik lagi, di bawah turun lagi, berarti downtrendnya masih berlanjut ya. Jadi belinya di atas itu untuk konfirmasi, tapi bukan berarti beli di atas di pucuk di sini ya 970 atau di pucuknya sini 1000 ke atas ya, itu namanya mungkin saya nyarankan buy on top ya, bukan buy on weakness, buy on top ya, itu di pucuk ya. Tapi di sini ya tunggu aja lah, paling cepat 755 atau 810 ke atas lebih baik, lebih aman ya. Karena kalau sudah berada di atas 810 ya, bertahan di atasnya ini sudah lumayan aman ya. Bisa sampai ke 970-an atau paling enggak ya ke 900 lah. Kurang lebih cukup untuk SMRA. Sebentar saya hitung ya, berapa saham? 1 2 3 4 5 6 7 saham, satu lagi ya INDF. INDF kurang lebih sama dengan ICBP ya, kekhawatiran mengenai harga komoditas yang tinggi. Sebenarnya untuk INDF itu dia punya saham yang anak usahanya yang bergerak di bidang komoditas ya, sawit ya. Jadi sebenarnya kemarin turunnya pun tekanannya lumayan dalam ya, volumenya besar ya. Hari ini dia rebound. Nah strateginya seperti ini, saya sudah sebutkan sebelumnya INDF, saya di short saya ya, video short saya ya, saya buy, tapi saya sudah pasang stop loss ya, seperti itu ya. Jadi harusnya sudah selamat yang ikuti saya sudah sebutkan juga stop lossnya. Jadi kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300 ya. Kalau masih di bawahnya 6.300, terus terang aja untuk INDF kalau mau buy sekarang masih resiko ya, seperti itu ya. Nah turunnya kemana ya kita nggak akan tahu. Paling tidak lah ya kalau mau curi start ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.100 buy. Tapi saran saya lebih baik 6.300 saja. Naik ke atas 6.100 buy, kemudian naik ke atas setiap lipatan 100 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah apakah di sini mengikuti seperti ini Mas Sunar ya, ya tunggu aja ya, naik ke atas 9.100 itu paling cepat ya. Atau seperti ini ya, kalau dia sudah naik kemudian bentuk seperti ini ya, jadi seperti huruf N gini ya, tapi N-nya nggak sampai ke bawah ya, tengah-tengah, terus kemudian dia lanjut ke atas ya. Jadi misalnya lah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya, kalau dia sudah berhasil breakout. Nah ini masih testing ya, ini sesi kedua sudah jalan ya, jam 1:31 waktu Indonesia bagian barat ya sekarang ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah totalnya ada 16 saham. Bagian kedua ini 8 saham, tadi bagian pertama sudah saya bahas 8 saham. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian bantu kasih komentar kalau ada pertanyaan atau saran. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin, terima kasih banyak.